Nah di situ tuh ada jembatan yang selalu rusak. Dan rusaknya di titik itu. Jadi ada nanti bisa dilihat Mesti deh itu. Mesti di itu. Sudah diperbaiki gitu kan. Itu rusak lagi. Katanya ada kecelakaan, tapi nggak ada korban gitu kan aneh ya. Selalu rusak. Ah ini terus kita kan anak-anak muda suka ngobrol. Wah besok jalan tol di sini kayaknya jadi viral ini. Sini tiang-tiang barusan muncul sekitar sebulan terakhir. Apa kayak nyari tanah yang Iya, sampel tanah, sampling tanah di bawah itu. Beberapa titik. Bahagia sekali dia kan karena dia dapat duit banyak. Ya dia. Gitu. Akhirnya dia beli macam-macam beli gitu. Terus itu gambar yang kedua, soal yang kedua dia nggak jadi kena gitu. Geser. Apa yang terjadi dia malam ngalor gitu, ngetan, belum melaku kayak mau stres gitu. Kok aku cuma kena sebagian kecil lah, cuma dapat 1 meter, cuma ruang tamu tok kena kan yo. Iya dong masalah. Berarti ganti mengiku. Dadi rame toh. Mas Adi Winarso. Oke. Beliau ini teman lama. Aduh. Tapi kali ini kita akan banyak ngomongin masalah karena beliau dapat duit banyak. Iya. Dari pembebasan lahan untuk tol ya. Tol iya betul ya. Seru ini. Sayangnya nggak dibagi aku. Lah aku kan tuku mobil si anu malah. Tuku mobil wakile kuwi. Nah, bentar lagi kan mau mudik-mudik toh Mas. Iya. Nah, orang mudik ini rame kan mesti menuju Jogja udah bisa lewat tol atau belum gitu. Mungkin kalau yang seksi 1 yang dari Kartosuro ke mulai ya. Mana sini? Klaten ya atau Prambanan kali ya? Belum sampai Prambanan. Oh, belum ya? Belum sampai Berarti sampai Klaten gitu. Toh. Itu sudah bisa dilalui mungkin meskipun one way ya. Satu arah gitu. Dan moga-moga tahun-tahun berikutnya proses pembangunan untuk seksi berikutnya bisa jalan. Nah, kita ketemu Mas Adi ini hari ini karena Mas Adi ini salah satu yang punya lahan di mana Mas ini? Ini masuknya Kadirojo, Purwomartani. Kecamatannya Kalasan. Desanya Purwomartani. Kalau dusunannya Kadirojo. Itu kena bagian kena tol gitu ya. Pembebasan tol. Sawah. Kalau saya sawah. Sawah sekitar 608 meter, Boyo. 608 meter. Sekitar 600. Sudah selesai Mas pembebasannya? Oh sudah berapa ya? 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu ya. Lumayan lah. Lunas ya? Lunas. Ini kayaknya sini sudah lunas semua deh untuk wilayah Kadirojo apa Purwomartani deh. Mayoritas udah lunas. Udah lunas. 1-2 ada yang konflik gitu? 1-2 ada konflik beberapa karena dia merasa kok aku cuma kena sebagian kecil lah, cuma dapat 1 meter, cuma ruang tamu tok kena kan yo. Iya dong masalah. Berarti ganti mengiku. Dadi rame toh. Saya itu sampai akhirnya ya masuk harus lewat pengadilan sampai ke sana. Cuman akhirnya udah selesai juga. Agak panjang prosesnya. Prosesnya lebih panjang daripada yang lain yang akhirnya menerima ya. Tapi di awal dulu sempat ada penolakan, Mas? Hampir semua warga menolak pasti. Ya. Awalnya semua menolak. Ketika sosialisasi pertama di kelurahan banyak penolakan dengan berbagai macam alasan. Karena pada saat itu Sultan masih mengatakan belum menerima. Apalagi wilayah-wilayah Kalasan ini kan banyak dengan candi ya, dikhawatirkan di bawahnya nanti ada candi peninggalan ya. Peninggalan gitu. Jadi masih menolak. Awal-awal ramai banget itu, seru lah. Penolakannya. Nggak ngerti ya setelah kemudian kok akhirnya udah nompo kafe. Berarti ada operasi. Ada operasi mungkin di balik gitu. Yang jelas lewat aparat ya, maksudnya lewat Pak Duko. Pak Duko yang menjadi pejembatan kita antara warga dan siapa yang Pak Duko yang persuasif ke warga ya? Pak Duko. Diterima wae gitu. Iya. Kemudian masalah harga nanti harga pun itu Pak Duko yang bantu karena melihat di sana dulu pernah jual tanah sekian gitu kan. Terus nanti sama Pak Duko kita kalikan berapa gitu. Di luar tol ada yang jual tanah kepada orang lain seharga sekian gitu ya. Ini kalau pekarangan, kalau sawah sekian. Lagi Pak Duko yang nge-up gitu lah, yang bantu gitu. Nah, dengan pihak apresial. Jadi tetap ya pas awal pertama tadi ada penolakan. Terus kemudian setelah itu ada pendekatan-pendekatan gitu. Iya, betul. Terutama masalah harga.
Pertama sih bukan harga, pertama masalah kaitannya dengan tanah itu sendiri. Kalau lewat tol dia merasa bahwa kita tuh nggak dapat keuntungan dari tol gitu kan. Itu lebih ke sana. Kita Beda merasa kalau jalan umum ya. saat betul angkringan yang tol kan ora mungkin gak iso. biasanya ning kono bakul angkringan kok kena tol. Lah kok dodol ning ndi? Tol malah diguai sampah. Diguai sampah. Ngisor tol diguai sampah sialan ngono. Dodol angkringan arep ning rest area yo urung genah rest area ning ndi kan gitu kan. Dan terbatas area. Betul. Pasti yang punya modal besar kalau mungkin di rest area itu. Awalnya faktor itu ya? Iya, faktor itu. Nggak dapat manfaat apapun. Nggak dapat manfaat apapun karena tol ini dianggap bagi mereka yang punya mobil kan, orang menengah ke atas. Sementara kita yang di sini para petani terus ngopo sawah hilang. Nandur opo ora iso kan gitu. Iya. Itu. Jadi ada kecemasan itu. Sehingga pada menolak. Lalu kan kon pindah ning endi gitu kan. Belum tentu seproduktif di sini kan begitu. Itu yang saya dengar. Ditambah tadi karena Sultan ya belum menerima membuka. Ya belum membuka. Waktu itu awal-awal kita masih membaca di beberapa media elektronik dan juga media massa, Sultan belum. Ya kan memang Sultan ada fase di mana nggak terima tol kan. Iya, tol kaitannya kan dengan sopo gitu. Jalur itu juga selain itu kan ada jalur apa yang cagar budaya. Iya, cagar budaya itu. Dia menolak itu. Karena kan waktu itu juga isinya mau sampai ngenain Monjali ya. Jalan Monjali itu kan juga kena. Nah, itu Sultan juga masih belum menerima. Akhirnya yo pinter berarti sing ngerateni Sultan. Iya. Pada akhirnya iya ditampung. Kalau masalah harga beragam sih memang. Beragam. Tapi memang mereka selalu mengatakan ini bukan ganti rugi tapi ganti untung. Jadi pemilihan diksi itu penting ya? Penting ya, terframing. Orang persepsinya untung. Ini bukan ganti rugi, ini ganti untung. Berarti kudu untung. Lah kowe tuku biyen piro? Ya kayak aku lah. Aku kan dulu beli ya cukup murah ya, cuma per meter. Jadi luasan tanah 600 itu kita bisa beli saat itu 170 juta. 170. Terus setelah kena tol jadi 800 kan terus mikir wah ya untung banget ya. Coba ada tol lagi. Itu menariknya begini. Terus di tim apresial waktu kita mau dapat untung lagi nggak? Beli tanah aja di Kulon Progo atau tempat titiknya di gitu. Wah menarik juga nih coba tawaran ke Kulon Progo baru kena tol mana ya? Wah ini gak situ aku mau. Ya kalau enggak dia tahu titiknya gitu. Orang itu tahu titiknya. Tapi kan bisa berubah. Bisa berubah. Kita nggak ngerti juga. Ada kejadian yang berubah-berubah di sini. Oh ya ada cerita-cerita lucu ya. Di beberapa tempat saya dengar katanya untuk wilayah Bayan itu kan pertama kali itu udah ada sosialisasi dia dapat masuk gambar ya. Iya kena masuk gambar. Wah kena ini kita. Bahagia sekali dia kan karena dia dapat duit banyak ya dia. Gitu. Akhirnya dia beli macam-macam beli gitu. Terus itu gambar yang kedua, solusi yang kedua dia nggak jadi kena gitu. Geser. Apa yang terjadi dia malam ngalor gitu, ngetan, belum melaku kayak mau stres gitu. Aku rasa itu kayak piye. Aduh. Itu banyak cerita. Diwasis belanja. Diwasis belanja ngeduk kayak macam-macam juga cair kan ya repot toh. Akhirnya nah pada asosiasi yang berikutnya ternyata geser lagi. Saya nggak ngerti ya, gambar satelit mungkin berubah atau bagaimana, ada hal-hal yang sehingga titik itu berubah. Dia kena, lah bahagialah dia sembuh sendirinya, tinggal sendirinya. Ternyata uang, ada cerita susah bahagia karena tol. Iya, uang ternyata bekerja ya luar biasa terhadap psikologi. Nggak cuma musim politik ya, sialan ya uang di mana-mana ada. Ternyata uang ya. Iya, jadi kalau dibilang uang itu bukan segala-galanya itu ya kadang-kadang salah pada sisi sendiri. Uang yang segala-galanya guys. Bagi yang butuh ya. Gitu Pak, ya Allah. Jadi diksinya ganti untung. Jadi ganti untung, ya betul. Rata-rata berapa kali lipat dari harga pasar? 2 atau 3 gitu. Tetapi untuk beberapa tempat yang memang spesial kadang mereka juga cukup teliti. Kalau ada pohonnya kayunya juga cukup punya harga ya dia harga itu per pohon. Jadi nggak bisa disamaratakan. Pohon dihitung. Kemudian ada orang buka. Sampean nggak nanamnya dulu gitu sebelum. Waktu itu saya mau tanam emas sebenarnya. ini nih emas jati emas ngono ora sida wis kadung konangan tuh. Jadi difoto, mereka tuh memfoto pintar juga mereka difoto. Pari kok ngomong ganti jati kan mungkin. Iya. Nah, itu udah ada aturannya. Nah, yang juga misalkan rumah depannya ruko gitu kan orang ketang dodolan aqua apa. Kena juga harganya beda. Enggak, aku pengen mendalami masalah proses ganti untung ini. Karena masih ada teman-teman kita yang di
area Gamping, yang belum area dapat ya. Kulonprogo gitu belum selesai gitu. Oh iya tuh. Mereka udah dipatok-patok gitu, udah berharap gitu. Nek saran buat mereka gimana Mas? Kan tadi jauh-jauh udah belanja-belanja gitu. Iya, coba belanja sih. Menurutku tetap harus terkait dengan kelurahan ya, aparat kelurahan ya. Oh. Dan dengan pamong-pamong harus terus koordinasi karena mereka lewatnya situ juga gitu. Nek mung katanya dulu tuh ramai santer agak banyak orang bahagia dan tidak bahagia itu gara-gara katanya gitu. Karena katanya ini jadinya yang bener yang mana kan begitu. Oh katanya 3 kali lipat, katanya 4 kali lipat gitu. Dan biasanya katanya itu yang diambil yang enak gitu. Itu dia. Nah kalau sudah ada jelas sosialisasi dari pemerintah desa kita akan bisa firm lah. Oh iya ini memang resmi gitu, nggak cuma katanya. Nah kayaknya katanya itu memang sengaja oknum yang dibuat gitu, yang diturunkan ke lapangan kita buat aja jarsos kayak gitu ya. Buat situasi ya. Ya? Katanya begini gitu. Wah kan antara deg gitu kok ada yang bilang 2 kali lipat, ada yang bilang 3 kali lipat. Oh beda-beda kok setiap tempat gitu. Wong biyen ning wilayah kono sakmene, nang kene sakmene kan jadi orang akhirnya grounded gini mikir ya. Jadi kadang-kadang dibuat nggak kondusif, tapi bagi yang punya kepentingan kondusif. Iya betul. Tidak kondusifnya itu adalah kondusif gitu. Iya betul. Kayaknya memang begitu ya. Orang udah pengen nggak jadi akhirnya terus dikasih harga rada miring. Mau kan itu gitu. Kalau dari neuroscience itu dia sedang membuka ras itu. Ras sedang terbuka jadi sudah aware lagi yang mana saking bingung masuk nih yang bener dung gitu. Oh ya wis lah manut ngono kuwi. Kepegang gitu. Kan manajemen masane ngono Pak ini. Jadi yang sudah dipatok tapi belum dibayar masih katanya mendingan keep dulu aja tenang aja. Ojo Anda adalah raja. Ora rasa teko ning Atakrip terus golek TV 32 in aja sih. Kulkas. Golek kulkas sing 10 pintu aja sih. Pajero. Pomone golek ning showroom. Waduh, aja lek sabar sik lek. Engko nek wis karo Pak Dukuh, Pak Lurah wis pangandikan wis kowe lungguh kono ngrungokke ngene to. Nah nek kurang yo protes ra apa-apa. Aku kurang ki. Ning kene iki ono kalau Mas Adi sendiri sempat tawar-menawar itu. Kalau itu akhirnya kita bersama-sama di sana ya, bersama-sama di sana. Pada akhirnya nggak tawar-menawar juga. Yang tawar-menawar pastinya mereka yang ada kasus khusus tadi ya, yang cuma dapat kena setengah meter, 1 meter ini ruang tamuku ning endi bar kuwi. Masa aku dipadake karo liyane ngono. Buka pintu langsung Buka pintu langsung mobil Pajero liwat ya repot ya akhirnya. Sakne kena debu netok. Bising suara. Nah, itu mungkin yang tawar-menawar itu. Begitu. Kalau proses pencairan dananya juga lancar ke rekening lancar. Waktu itu BNI ya, pakai BNI. Masuk ke rekening pribadi. Pribadi. Enggak lewat Pak Lurah, Pak Dukuh kan itu. Oh, enggak. Pak Lurah, Pak Dukuh enggak mau katanya. Oh, terlalu sedikit. Saya ada bagian lagi katanya. Skip. Terus pembangunan belum mulai Mas ya? Belum. Padahal itu eksekusi 2 tahun lalu. Iya, betul. Kayaknya malah wilayah barat dulu waktu saya main ke Sayegan tuh kok udah mulai ada. Iya, sebagian yang seksi sana udah dari bangun. Sini barusan muncul sekitar sebulan terakhir kayak nyari tanah sampling tanah di bawah itu. Beberapa titik. Terus pindah kemana sawahnya? Oh, sawahnya kita belikan lahan di kampung akhirnya. Kita bisa beli lahan di kampung. Harganya jadi kita kan saya punya tanah di sana, Pak, di dalam kampung. Nanti bisa dibangun buat kapling gitu. Iya, nanti saya bangunkan kaplingnya ke atas, Pak. Kos-kosan. Sini kan ada ukrim ya kan. Keren. Buat kos-kosan. Kalau yang lain yang sawah-sawah yang memang mereka mata pencahariannya petani terus gimana, Mas? Oh, saya lihat beberapa kayak saudara-saudara saya juga dia akhirnya bikin kaplingan di sekitar rumah, dibeli tanah lagi di sekitar rumah, terus dibikin kapling-kapling juga sih. Beberapa ada yang seperti itu. Jadi alih profesi dari petani menjadi walaupun mereka pemilik kos-kosan gitu. Pemilik kos-kosan betul. Ada sebagian gitu. Ada yang sebagian memang dia akhirnya jadi punya rojokoyo. Saya kira nandur aku di rojokoyo gawe ning sedak omah gitu. Iya. Ya, masih wilayah situ. Ada beberapa kos-kosan dibangun karena dia dapat jalan tol. Ini 2 tahun berlalu kan udah yang pembayaran itu. Menurut Mas Adi secara ekonomi gimana harganya? Ya, secara ekonomi ya tadi aku melihat secara umum banyak mereka yang akhirnya punya kos-kosan. Punya kos-kosan. Artinya tetap eksis ya? Eksis. Nggak ada yang semakin miskin kan. Ya, jadi dampak pembangunan itu ya nggak selamanya jelek ya? Nggak selamanya jelek. Gitu. Ada ya positif juga. Ya.
Saya lihat itu saudara saya akhirnya punya 2 kos-kosan cukup, bukan kos-kosan malah kayak pavilion gitu, jadi nilainya lebih tinggi. Bagus. Tapi kalau yang benar-benar bertani nggak punya lahan lagi ya tadi peternakan akhirnya mereka ya. Iya, punya peternak, punya ternak. Dan kelurahan Pak Duko juga tetap ngawal itu. Oh iya, ngawal. Oh, setelah pencarian sudah selesai. Udah Sudah selesai. selesai, nggak ada berikutnya, nggak ada, selesai. Kemarin sempat terjadi ras gitu nggak, apa namanya, orang pada beli apa gitu bareng-bareng Enggak sih. ke dealer gitu. Enggak ya? Enggak di sini enggak. Pada yang saya tahu ada 2 saudara saya juga kena, ya itu mereka langsung bikin rumah untuk dikontrakkan. Lebih pilih ke sana, kalian udah melek investasi kayaknya. Iya. Bagus berarti ya. Udah melek investasi. Literasi keuangannya. Oh. Jadi nanti yang kena tol dapat ganti untung gitu. Iya. Itu tetap Iya. harus memperhatikan itu karena Iya, betul. mungkin lahan awalnya itu sebagai sumber penghidupan yang gitu, utama terus harus iya. berganti menjadi sumber penghidupan baru kan. Iya, Gitu. betul. Alternatifnya bisa kos-kosan, bisa. Karena di sini kan juga banyak pendatang, ada banyak pabrik, ada banyak kampus kan. Iya, Akhirnya kebanyakan orang kontrak di sini tuh Mas, asutri baru lah. Oh, Dia orang-orang new married itu ya. Terus keluarga baru. Keluarga baru. Cari kontrakan di sini. Mas Adi ini termasuk keluarga muda karena Iya, karena istri anak-anaknya saya masih muda. kecil. Dan istri saya muda, alhamdulillah. Pinter Cantik. nyari. Karena di rumah lama nggak dapet yang muda. Stoknya masih yang tua-tua Masih yang tua-tua masih banyak di sana, astagfirullah. Termasuk kameramen kita kali-kali kan ya. Kan aja mau habis lebaran ya. Udah. Oh, udah? Iya. Udah Tanggal jadi? 21 besok. Alhamdulillah, 21 nikah dia. Padahal dia wedding organizer juga beberapa kali kita ketemu ya. Ya masa organizer doang gitu kan, harus jadi aktornya juga itu. Tol ini kan hasil dari sebuah kebijakan politik, ya kan? Sebuah infrastruktur yang dibangun gitu. Iya. Sebenarnya apakah ini pro rakyat atau tidak? Atau bagaimana menurut Anda? Nggak bisa hitam putih. Nggak bisa hitam putih. Terus? Iya. Ya bagaimanapun tol tetap bisa dinikmati kan. Dalam banyak hal membantu kita. Secara pribadi aja kalau kita bertanya gitu. Kita mau ke Surabaya sekarang lebih gampang. Oke. Saya kalau mau ke Malang jenguk anak saya itu lebih terasa lama Jogja Solo daripada tol sampai pintu tol berikutnya gitu. Di zaman Jokowi kan infrastruktur banget. Wah gitu. Itu udah jadi prioritas apa? Terima kasih Jokowi. Ini udah jadi prioritas Bobi sih nggak mau bangun tol atau liane. Ya memang layak kok Indonesia punya gitu. Oh layak ya karena jauh banget sih. Iya. Jawa, Sumatera, Surabaya, Jakarta gini orang Ya tol memang repot, kalau saya setuju. Kalau Mas Anies bilang kan ya jangan hanya tol. Ya. Tapi jangan hitam putih, tol Ya. dibangun. Yang lain juga. Yang lain tetap dibangun. Jadi kalau ada case-case kayak di Jalan Godean, Jalan Kaliurang yang orang pada kecelakaan itu juga nggak bener lah gitu. Harusnya ya pemerintah langsung hadir kan. Iya. Ini audisi calon bupati atau gimana? Gue jadi ingat nih ngomong kecelakaan ya. Jadi di sini kan Selokan Mataram nih ya. Mungkin menarik nih. Bagi kami ini menarik karena di Kadirojo itu ada jembatan kecil di situ, ada sungai Kali Kuning, itu sebenarnya Kali Kuning. Nah, dia kan ada jembatan, Kali Kuning. Lanjutan sana waktu Merapi meletus juga itu pasirnya sampai ke sini kan. Nah, di situ tuh ada jembatan yang selalu rusak. Dan rusaknya di titik itu. Jadi ada nanti bisa dilihat deh itu. Mesti di itu. Sudah diperbaiki gitu kan. Itu rusak lagi. Katanya ada kecelakaan, tapi nggak ada korban gitu kan aneh ya. Selalu rusak. Ini terus kita kan anak-anak muda suka ngobrol. Nah, besok jalan tol di sini kayaknya jadi viral ini. Ada penunggunya. Ada penunggu, ada penampakan apa gitu, ada kecelakaan di Kadirojo. Segini kayaknya tol Kadirojo ini perlu terus di lagi ke depannya. Nantikan. Ya kita nggak nantikan berharap seri Setia Mendengar di suasana horor ya. Karena konten horor menarik, Pak. Oh iya. Konten horor selalu banyak viewernya. Iya. Cuman kan kita nggak ngejar viewer aja gitu. Iya. Kita harus edukasi. Ngejar suara ya. Loh, karena suara itu kan didengar. Didengar, gitu. ya. Makanya kita mendengar. Tapi sekarang dihitung, Pak. Itu bagi mereka yang punya kepentingan. Walaupun kadang-kadang hitungannya lupa gitu kemana. Sampai buncit hitungannya. Ada nanti tempatnya, masih bisa dilihat itu. Jadi masih rusak di situ? Pasti rusak itu. Nah, Dan warga meyakini bahwa di situ ada penunggu? Ya, warga meyakini. Kecelakaan terjadi?
Kecelakaannya nggak ada, tapi nggak ada. tapi pasti rusak. Maksudnya kalau kecelakaan, kalau lihat rusaknya itu kayaknya orang ini nabrak terus jatuh. Tapi kok tidak ada korban sama sekali gitu. Nanti kalau itu sudah diperbaiki oleh pemerintah lewat PU atau apa gitu ya yang rusak lagi. Beberapa lama rusak lagi. Di titik itu. Di titik yang itu di bagian yang situ. Enggak yang sebelahnya, enggak yang di situ. Itu aneh sekali itu, Pak. Itu harus Jangan besok Pak Setia harus ngajak supranatural ke sana, Pak. Jangan dulu ada orang yang patah hati di situ ya. Jangan-jangan itu ada Terus hubungannya. bunuh diri. Enggak, ada hubungannya dengan Candi Prambanan atau Candi Sambisari terdekat, Pak. Oh. Itu Pak jam dulu. Wah. Roro Jonggrang. Begitu. Itu menarik tuh besok itu pas tol itu. Kadirojo ya? Ikan di Lojo. Iya masih deket sini, enggak jauh dari sini paling 100 meter. Kena tol itu ya? Itu kena tol itu. Kita nantikan. Iya. Matur nuwun, Bro. Siap. Matur nuwun, Matur sukses nuwun. selalu. Oke. Sip. Selalu didengar oleh Pak Setia.